Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Putri Cahyono, mahasiswa Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Ibnu Sina Batam. Dan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai apa itu grafika komputer dan penjabarannya. Yuk, kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian content of this presentation. Jadi apa aja sih yang akan saya presentasikan di sini? Yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan bagian-bagian dari grafika komputer. Terus yang kedua ada perbedaan format bergambar dengan manipulasi gambar. Kemudian yang ketiga ada pengertian dan jenis-jenis dari sistem koordinat. Lanjut nih, ada yang keempat, perbedaan warna RGB dan CMYK dalam dunia desain grafis. Lalu yang kelima ada karakteristik dari atribut warna brightness, ada hue, dan ada saturation. Kemudian yang keenam ada pengertian dari spektrum warna cahaya akromatik dan cahaya kromatik. Lalu yang ketujuh ada pengertian dari citra analog dan citra digital. Yuk masuk. Yang kita masuk yang pertama ya, pengertian dari grafika komputer. Jadi apa sih grafika komputer itu? Gini, grafika komputer itu adalah teknik, cara bagaimana dengan ilmu komputer dan matematika yang digabung, kita merepresentasikan dan memanipulasi data gambar. Jadi hal itu dilakukan dalam komputer. Istilah lainnya dari grafika komputer kita bisa sebut juga sebagai segala sesuatu selain teks atau suara. Lalu kita masuk ke tujuan dari grafika komputer. Nih, grafika komputer itu mempunyai bentuk sederhana, yaitu grafika komputer 2 dimensi. Yang kemudian setelah berkembang, dia akan menjadi grafika komputer 3 dimensi, image processing atau pemrosesan citra, dan pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi tujuan grafika komputer itu adalah menghasilkan gambar atau citra yang bisa lebih tepat kita sebut sebagai grafik atau picture dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari grafika komputer. Yang pertama itu ada pemodelan geometris ya, atau bisa disebut juga dengan modeling. Modeling ini mempelajari tentang metode dan algoritma untuk deskripsi matematika bentuk. Dan kebanyakan bentuk pemodelan grafis tersebut adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang kedua ada animasi. Nah, animasi ini merupakan seni membuat gambar bergerak dengan menggunakan komputer. Yang kita ketahui nih, dulu animasi itu memiliki prinsip yang sederhana nih. Bentuknya itu antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang sekarang sudah berkembang ya. Jadi gini nih, perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi ini. Kalau untuk 2 dimensi dilihat dari sudut pandang, itu mempunyai koordinat X dan Y. Sedangkan untuk yang 3 dimensi dia punya 3, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga animasi 3 dimensi akan lebih memungkinkan kita untuk melihat sudut objek secara lebih nyata. Untuk koordinat sendiri nanti kita akan bahas ya. Lalu yang ketiga ada rendering. Nah, apa sih rendering? Rendering merupakan proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan atau animasi yang sudah kita sebut di awal tadi, yang telah masuk, yang sudah dikerjakan, yang kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu bentuk output tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada citra atau imaging, yaitu mempelajari cara pengambilan serta penyuntingan gambar. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari format gambar dan manipulasi gambar. Kita kupas dulu yang format gambar. Jadi format gambar itu apa sih? Format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur atau menyimpan gambar digital.
Dan format berkas gambar bisa menyimpan data dalam format yang tidak dimampatkan atau format yang dimampatkan. Bisa tanpa atau dengan kehilangan data, atau juga dengan format vektor. Nah, berkas citra ini terdiri dari data digital dalam suatu format sehingga datanya bisa dirasterkan untuk digunakan atau ditampilkan komputer atau pencetak. Format gambar ini biasanya berupa apa sih? Dia ada file ekstensinya itu, kalau boleh kita sebut ada JPG atau JPEG, kemudian ada PNG, kemudian ada vektor yang bisa dalam format AI, terus kemudian bisa juga dengan .psd, kemudian masih banyak yang lainnya ya. Kita masuk ke manipulasi gambar. Manipulasi gambar itu adalah upaya editing dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik serta dapat disesuaikan dengan keinginan si pengguna atau yang mengedit. Kemudian memanipulasi mengacu pada mengubah sebagian dari gambar dengan memanfaatkan efek-efek tertentu guna menghasilkan hasil yang sungguh berbeda dengan gambar aslinya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah memanipulasi gambar itu adalah melakukan pengeditan, pengubahan ke hasil yang lebih baik dari gambar originalnya, kemudian disimpan yang dalam format gambar yang dibutuhkan. Jadi inilah perbedaan antara manipulasi gambar dan format gambar ya teman-teman. Manipulasi itu mengeditnya, sedangkan format gambar adalah hasil akhirnya. Oke. Kita lanjut lagi ke sistem koordinat. Nih, apa sih sistem koordinat? Jadi dalam geometri, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris yang akan diletakkan pada manifold seperti ruang Euclides atau ruang yang kita sebut sebagai ruang 3 dimensi. Kemudian koordinat dapat juga diartikan sebagai tata keseimbangan yang membantu kita dalam menentukan suatu kondisi dengan nilai dan batas dalam konteks geometri. Nah, jenis-jenis koordinat ini ada banyak ya. Yang pertama itu ada koordinat nyata atau world koordinat. Itu koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada pada maksudnya objeknya itu di mana dia berada, itulah koordinat nyatanya. Sorry ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke koordinat sistem. Koordinat sistem itu adalah sesuatu yang abstrak dan biasanya digunakan untuk perhitungan data yang hasilnya nih perlu ditampilkan dalam layar, dalam kertas boleh juga. Kemudian kita masuk ke koordinat layar. Nah, apa sih koordinat layar? Koordinat layar itu adalah koordinat yang dipakai untuk mengatur penampil suatu objek pada layar, baik itu layar komputer maupun layar lainnya. Dan umumnya biasanya nih layar 2 dimensi mempunyai 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan Y seperti kita singgung di awal. Kemudian ada juga yang layar 3 dimensi, walau kini masih dalam tahap penelitian ya sebenarnya ya, dan mungkin belum ditemukan di pasaran, tapi sudah banyak yang mencoba. Untuk contoh nyatanya itu mungkin teman-teman pada tahu hologram ya. Nah, ini itu adalah contoh dari layar 3 dimensi. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ada perbedaan dari RGB dan CMYK dalam dunia desain. Kita masuk ke RGB dulu ya. Jadi RGB itu digunakan untuk karya digital. Kemudian warna primernya adalah warna merah, hijau, dan biru seperti tulisannya RGB, red, green, dan blue. Kemudian yang ketiga adalah pencampuran jenis aditif. Kemudian warna gambar juga lebih hidup, dan skema RGB memiliki rentang warna yang lebih luas daripada CMYK. Kemudian format file yang umum digunakan adalah JPG, PNG, GIF, dan lain-lainnya.
Lalu untuk CMYK sendiri kita bisa lihat yang itu digunakan biasanya untuk pekerjaan mencetak di tempat mencetak. Kemudian warna primernya adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi K itu sebenarnya adalah key, kunci. Jadi key-nya itu adalah black. Ya. Kemudian pencampuran jenis subtraktif. Lalu warna-warnanya itu cerah. Kemudian CMYK itu memiliki rentang warna yang lebih rendah dibanding RGB. Dan format file yang umum digunakan adalah PDF, DPS, atau format-format yang untuk orang desain biasa sebut sebagai format mentah ya, yang nantinya di bagian pencetakan mereka masih bisa mengedit lagi atau memanipulasi lagi ya. Nah, jadi sebenarnya perbedaan dari RGB dan CMYK itu sudah terlihat jelas nih. Yang satu digunakan untuk tampilan layar, RGB itu untuk tampilan layar karena mempunyai warna yang lebih kaya, lebih cerah. Yang sebenarnya kalau boleh kita bilang dia adalah kalau semua warna digabungin dia akan menciptakan warna putih. Dan untuk CMYK itu biasa digunakan dalam segi cetak karena dia mempunyai warna yang lebih keluar ya untuk dicetak. Dan bila semua warna dari CMYK itu digabung, dia akan menghasilkan warna hitam. Oke, kita masuk ke karakteristik dari atribut warna ya. Yang pertama ada karakteristik hue. Ini disebut juga sebagai identitas dari suatu warna. Hue berfungsi sebagai pembeda warna yang satu dengan warna yang lain agar bisa dibedakan atau diidentifikasi dengan mudah dan jelas. Dan contoh dari hue itu sendiri adalah warna merah, biru, kuning, hijau, coklat, ungu, jingga, dan ada beberapa warna lainnya juga ya. Hue ini merupakan parameter yang menentukan spektral warna yang dipilih. Yang tadi kita sebut tuh ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu yang biasanya digambarkan dalam Photoshop nih. Saya contohkan dalam Photoshop itu biasa digambarkan dalam bentuk lingkaran yang disebut color wheel. Nah, di Photoshop itu disebut dengan color picker. Penggunaannya itu biasa dengan kita memainkan gradasi warna untuk lingkaran tadi ya. Kita lanjut. Untuk selanjutnya ada karakteristik dari brightness. Itu biasanya untuk menentukan seberapa terang atau gelap sebuah gambar. Nah, brightness sendiri atau biasa kita sebut sebagai lightness ini tadi, dia merupakan variasi dari keabu-abuan, mulai dari putih sampai hitam. Karena yang disebut dengan brightness biasanya untuk poin ininya adalah 0 sampai 100 ya. Kemudian ada saturation. Karakteristik dari saturation itu biasanya menentukan kuantitas dari hue yang sebelumnya yang diberikan pada sebuah gambar. Jadi sebuah cahaya yang tidak mempunyai saturation berarti tidak mempunyai warna nih. Nah, ini bisa juga kita sebut sebagai achromatic. Nanti kita akan bahas achromatic. Untuk Photoshop sendiri yang biasa saya gunakan itu penentuan saturation-nya itu dilakukan dengan memindahkan pointer atau kursor yang berbentuk lingkaran yang ada pada area bujur sangkar. Biasanya dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk saturation-nya ya. Jangkauan saturation juga disebutkan dalam poin 0 sampai 100. Kemudian kita masuk ke bagian dari cahaya kromatik dan cahaya akromatik. Nah, kita bahas yang pertama nih, cahaya kromatik. Kromatik adalah spektrum cahaya yang menghasilkan warna akibat mencapai gelombang tertentu. Dan warna kromatik adalah warna yang memiliki rona. Dia berbinar biasanya. Bisa dibilang begitu ya. Jadi ada 3 elemen penting dalam warna kromatik, yaitu hue, saturation, dan kecerahan yang sudah kita sebut di atas nih. Jadi dengan elemen tersebut warna dapat berubah, misalnya kuning menjadi kuning cerah atau kuning tua. Dan contoh warna dari cahaya kromatik adalah warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna biru.
Sedangkan untuk cahaya akromatik itu suatu cahaya yang tidak sampai pada gelombang tertentu dan pada akhirnya tidak menghasilkan warna. Dan akromatik adalah warna yang tidak memiliki warna, dia lebih gelap, suram. Warna akromatik merupakan warna netral yang mempunyai kecerahan tetapi tidak mempunyai rona dan saturasi yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi contohnya itu ada warna hitam, abu-abu, dan warna putih. Terus kita masuk ke selanjutnya ya, pengertian dari contoh citra analog dan citra digital. Pertama, citra analog nih. Citra analog itu apa sih? Citra analog adalah citra yang dibentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Citra analog ini biasanya dihasilkan dari alat akuisisi citra analog. Contohnya mata kita dan kamera analog. Itu mata kita itu bisa menangkap dengan jelas apa citra yang ada di sekitaran kita. Namun kekurangannya adalah kita tidak bisa mengolah citra tersebut. Berbeda dengan citra digital ya. Citra digital ini adalah citra yang dibentuk dari sinyal digital yang bersifat diskrit. Jadi citra digital ini merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya. Representasi dari intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi, dan citra tersusun oleh sekumpulan piksel yang memiliki koordinat X dan Y dan amplitudo yaitu X dan Y juga. Jadi contohnya dari citra digital ini adalah scanner, kamera digital, dan juga handycam atau kamera ya. Kemudian ya sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seputar dari apa yang saya presentasikan, masih bingung atau pengen tahu lebih lanjut, boleh deh kita sama-sama diskusi. Mungkin saya nggak bisa kasih jawaban secara pasti, tapi kalau diskusi kita boleh aja. Boleh hubungi saya di email saya di pakucahyana@gmail.com atau boleh di WA saya di 0812 700 244 atau boleh kepoin saya nih di Instagram di @ilham_pakut. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.